Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Siti Mutia. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Sebelumnya, untuk kemajuan tema ini, saya ingin meminta kepada Anda sekalian untuk mengkritisi saya dan memberikan saran yang tepat untuk saya. Materi kali ini adalah rancangan rencana pengembangan evaluasi pendidikan agama Islam di MTS Darul Ikhlas. Evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam. Secara general, dalam evaluasi pembelajaran pada tingkat satuan pendidikan dilakukan secara satu arah. Subjek yang dinilai adalah peserta didik dengan objek penilaian bertumpu pada 3 hal: sikap efektif, pengetahuan kognitif, serta keterampilan psikomotorik. Sisi pengetahuan diintegrasikan dengan keterampilan dan sikap guna menunjang ketercapaian pendidikan secara holistik dan komprehensif. Peserta didik diharapkan mampu membangun pengetahuan, keterampilan maupun sikap bagi tujuan perubahan dan perbaikan martabat kehidupan manusia. Melalui penilaian yang bersifat satu arah tersebut diharapkan penilaian dari pendidik melalui instrumen dan perangkat evaluasi yang digunakan mampu menakar hasil proses belajar yang dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Konsep pendidikan, terutama PAI, menjadi pintu bagi tersemainya potensi peserta didik secara maksimal sehingga menjadi insan produktif yang tetap berpegang pada pengembangan karakter insan kamil, mendidik manusia berkualitas, akan mampu menjawab dinamisasi tantangan zaman. Idealitas penilaian yang membidik aspek efektif, kognitif, dan psikomotorik. Para peserta didik sejatinya menemui banyak kendala yang menghempaskan idealitas tersebut saat bersinggungan dengan realitas sesungguhnya. Sebagaimana riset yang dilakukan oleh beberapa peneliti mengungkap ketimbangan idealitas konsep evaluasi dengan ranah praksis yang dihadapi oleh para pendidik di satuan pendidikan masing-masing. Hal tersebut mutlak diperlukan oleh pendidik dalam melaksanakan tugasnya sebagai evaluator pembelajaran, sehingga penilaian terhadap aspek efektif kognitif dan psikomotorik dapat terekam dengan baik dan tuntas. Meski dalam beberapa hal hasil belajar peserta didik juga dapat ditingkatkan melalui optimalisasi model pembelajaran berbasis digital. Akan tetapi, hal tersebut pun juga akan berhilir pada proses penilaian hasil belajar peserta didik sebagai media takaran keberhasilan tingkat pendidikan yang telah berlangsung selama proses kegiatan belajar mengajar dalam kurun KBM. Pada akhirnya, penilaian pembelajaran menjadi satu poin urgen selayaknya mendapat porsi perhatian khusus dari pendidik dalam menuntaskan proses pembelajaran yang telah dilakukan oleh para peserta didiknya. Evaluasi pembelajaran tersebut pada hakikatnya merupakan neraca akhir dalam menilai ketuntasan belajar. Peserta didik yang secara ideal harus linear dan sepadah antara konsep baca laten dan realita baca manifest. Arah rancangan rencana pengembangan perangkat evaluasi pendidikan agama Islam. Secara umum, standar penilaian memiliki penekanan pada sisi pedagogik dan konvensional dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan. Tahapan dalam penerapan penilaian pembelajaran dimulai dengan perencanaan penilaian, pelaksanaan penilaian, analisis dan pengolahan, serta tahap terakhir berupa penilaian hasil penilaian. Setiap tahapan penilaian sebagaimana deskripsi tersebut dilakukan berdasar pada authentic assessment atau penilaian autentik yang bertujuan untuk memperbaiki program pembelajaran sehingga pada muaranya diharapkan mampu meningkatkan mutu pendidikan. Oleh karenanya, penilaian dilaksanakan dengan menggunakan alat atau instrumen penilaian yang bervariasi sesuai dengan ketentuan yang tercantum. Pertama, pada aspek pengetahuan menggunakan
instrumen soal urutan untuk tes tulis, instrumen daftar pertanyaan untuk tes lisan, serta instrumen pekerjaan rumah untuk teknik penugasan. Yang kedua, penilaian pada aspek keterampilan menggunakan tes praktik dalam bentuk demonstrasi untuk kerja, serta penilaian proyek dengan bentuk instrumen checklist. Yang ketiga, instrumen penilaian aspek sikap menggunakan bentuk jurnal harian yang berisi catatan guru serta penilaian dari guru, bimbingan konseling atau PKN. Sebagaimana deskripsi pada uraian sebelumnya, dapat dikatakan bahwa arah rancangan rencana pengembangan evaluasi pendidikan agama Islam di masa yang akan datang membutuhkan kerjasama yang bersifat dialogis dan sinergis dengan aspek teknologi informasi. Hal tersebut perlu dilakukan guna menunjang ketercapaian target evaluasi pembelajaran yang diinginkan secara holistik sekaligus komprehensif. Konsep penilaian holistik baik pada aspek efektif, kognitif, dan psikomotorik dapat terimplementasikan dengan lebih mudah jika ditunjang oleh perangkat pembelajaran berbasis informasi teknologi. Terlebih jika dikaitkan dengan modernitas zaman yang menuntut progresivitas berbagai lini termasuk lini pendidikan, maka karakteristik pembelajaran berbasis informasi teknologi mutlak mendapat respon yang positif. Dengan demikian, prospeksi modernisasi pendidikan Islam dapat diprediksikan dengan baik. Salah satu contoh ketika struktur mewajibkan pendidik untuk melakukan penilaian aspek pengetahuan maupun keterampilan para peserta didiknya, maka input kompetensi inti dan kompetensi dasar dalam mengisi form penilaian sikap tersebut tidak lagi harus dilakukan secara manual, akan tetapi dapat digantikan dengan penggunaan aplikasi berbasis informasi teknologi yang secara otomatis akan menampilkan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang ingin dinilai dari peserta didik. Tentu saja kompetensi inti dan kompetensi dasar tersebut. Contohnya, nama sekolah MTS Darul Ikhlas, materi pelajaran pendidikan agama Islam, kelas 9, kompetensi inti dan kompetensi dasar. 1. Menghayati dan mengamalkan ajaran yang dianutnya. 2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleransi, damai, santun, responsif, dan proaktif. Sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berintegrasi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dapat menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Melalui pemanfaatan informasi teknologi berbasis aplikasi, proses identifikasi dan dokumentasi tersebut dapat dilakukan oleh pendidik dengan lebih mudah dan tidak membutuhkan waktu relatif lama. Dengan demikian, pendidik dapat melakukan efisiensi waktu dan tenaga dalam memasukkan nilai sikap pada masing-masing peserta didik. Kesimpulan, penilaian evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam mengharuskan peserta didik bersifat proaktif mengembangkan kompetensi yang dimiliki peserta didik dalam 3 aspek, yaitu pengetahuan, kognitif, sikap, efektif, dan keterampilan psikomotorik. Melalui penilaian autentik dengan format penilaian holistik, diharapkan konsep pendidikan terutama pendidikan agama Islam menjadi pintu bagi tersemainya potensi peserta didik secara maksimal sehingga menjadi insan produktif yang tetap berpegang pada pengembangan karakter insan kamil, mendidik manusia berkualitas yang akan mampu menjawab dinamisasi tantangan zaman. Guna mencapai sinergitas tujuan pendidikan tersebut, maka evaluasi pembelajaran PAI harus mau dan mampu memanfaatkan teknologi informasi sebagai media perangkat pembelajaran. Di antara bentuk sinergitas tersebut ialah dengan menggunakan perangkat pembelajaran berbasis aplikasi. Dengan demikian, pengembangan perangkat evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam akan mampu merefleksikan hasil belajar peserta didik dengan lebih efektif dan efisien, baik dalam ranah kognitif, efektif, maupun psikomotorik. Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia.
karena dengan pendidikan Anda dapat mengubah dunia. Nelson Mandela. Thank you. Semangat belajar.